mata kuliah, bimbingan dan konseling perkembangan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinnya kita dapat bertemu pada presentasi kali ini. Pada hari ini, saya Riri Nurvita Dewi, selaku moderator yang akan membantu kegiatan presentasi kali ini. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan pemateri kali ini. Yang pertama, Saima Fikia Nabila, selaku penyaji materi pertama. Yang kedua, saya Riri Nurvita Dewi, selaku penyaji materi kedua. Yang ketiga, Muhammad Bagas Rianto, selaku penyaji materi ketiga. Dan yang terakhir, Muhammad Sutawijaya, selaku penyaji materi terakhir. Adapun susunan kegiatan presentasi kali ini yaitu, yang pertama, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Izinkan saya untuk memulai presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Aman. Oke, terima kasih. Oke, saya akan mulai. Jadi pembahasan pertama ini tentang teori perkembangan individu. Sebenarnya teori perkembangan ini dibahas sama banyak tokoh, ini banyak ya, ada perkembangannya banyak, ada dari segi moral, kognitif, kerohanian. Tapi di sini kelompok kami mengambil 3 teori dari 3 tokoh. Yang pertama yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Jadi teori psikososial ini merupakan salah satu teori yang dipandang sebagai teori terbaik dalam ilmu psikologi, terutama psikologi perkembangan. Tokoh yang mengemukakan teori ini ialah Erik Erikson. Perkembangan psikososial erat kaitannya dengan perubahan emosi, perasaan, kepribadian, serta perubahan yang dialami individu ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, dalam teori psikososial, Erikson menekankan pada perkembangan identitas ego. Nah, apa sih itu identitas ego? Identitas ego adalah kesadaran diri yang dimiliki setiap manusia yang dapat berkembang dengan dilakukannya interaksi sosial. Erikson juga beranggapan bahwasanya perkembangan ego akan senantiasa berubah-ubah sesuai dengan informasi atau pengalaman yang diperoleh seorang individu melalui interaksi sosial semasa hidupnya. Kemudian teori kedua yaitu teori perkembangan kognitif dari Piaget. Perkembangan kognitif merupakan tahapan atau fase perubahan pada manusia dalam memahami sesuatu, mengelola sebuah informasi, serta memecahkan masalah yang terjadi selama masa hidupnya. Kognitif juga dapat diartikan sebagai potensi intelektual manusia yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori kognitif ini berisikan pembahasan tentang kecerdasan intelektual yang akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan yang dialami oleh seorang individu. Pengalaman yang pernah dilakukan individu serta interaksi dengan lingkungan menjadi hal yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang secara rasional. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Pada teori ini, Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral seseorang didasarkan pada penalaran moral yang terjadi secara bertahap. Kohlberg juga menegaskan bahwa penelitiannya di sini itu bukan hanya terfokus pada perilaku moral seseorang. Menurutnya, dengan hanya mengamati tingkah laku seseorang itu belum cukup mencerminkan matangnya moral yang dimiliki seseorang tersebut. Melainkan, ia juga memfokuskan pada penalaran atau pertimbangan mereka dalam melakukan sesuatu. Jadi, seseorang kan sebelum melakukan sesuatu tindakan itu pasti akan mengukur-ngukur dulu, menimbang-nimbang dulu ya, apakah perbuatan yang akan dia lakukan ini baik atau salah, baik atau buruk, benar atau salah, kayak gitu. Nah, sekilas mungkin teori ini agak mirip atau agak berhubungan dengan teori perkembangannya Piaget tadi. Hal ini dikarenakan Kohlberg juga terinspirasi dari prinsip dasar teori hasil temuannya Piaget. Gitu. Sebenarnya dalam 3 teori ini juga dijelaskan tahapan-tahapannya, tapi mungkin akan dirangkum dan dijelaskan oleh orang sesudah saya yang nanti akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan individu.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saima. Selanjutnya yaitu saya. Fase perkembangan individu. Fase perkembangan individu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada fase prenatal. Fase prenatal di sini yaitu fase di mana awal mula kehidupan individu terjalin di masa bayi. Pada fase prenatal ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada fase tahap germinal, tahap embriotik, sama tahap fenatal. Tahap germinal itu tahap paling pertama, di mana pembuahan itu terjadi sekitar usia 2 minggu. Zigot membelah diri menjadi lebih kompleks dan zigot akan menempel pada dinding rahim. Yang kedua yaitu tahap embrionik. Tahap embrionik yaitu tahap kedua pada saat kehamilan. Pada tahap embrionik ini biasanya calon bayi sangat rentan terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu tahap fetal. Tahap fetal ini pertumbuhan dan perkembangan bayi akan semakin pesat dan semakin kompleks. Selanjutnya, fase perkembangan anak usia dini. Perkembangan pada fase ini tuh perkembangan yang terjadi sangat pesat karena pada usia ini anak dianggap sebagai golden age. Pada fase perkembangan anak usia dini terbagi juga menjadi 3 tahap. Yang pertama perkembangan moral pada anak, yang kedua perkembangan sosial emosional, yang ketiga perkembangan kognitif. Perkembangan moral pada anak masih dalam tingkatan rendah karena anak pada usia dini itu nggak tahu nih, dia tuh masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, peran orang tua itu tuh membantu dia mengarahkan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Bayi pertama kali menunjukkan perkembangan emosionalnya melalui sebuah tangisan. Lalu pada usia 2 tahun ke atas, anak mempunyai banyak kegiatan kan, kayak bermain, terus belajar di lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Nah, dalam kegiatan itu tuh si anak tuh dapat dilihat nih pengontrolan emosinya kayak gimana. Biasanya anak cenderung akan lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang terjadi pada anak usia bayi yaitu kemampuan koordinasi mata dan jari-jari tangannya. Seperti anak berusaha memegang dan meraih benda yang ia pandang. Sedangkan pada anak usia 2 tahun, kemampuan kognitif padanya semakin meningkat, yaitu berupa rasa ingin tahu akan sesuatu yang ia lihat. Selanjutnya. Yang ketiga, fase perkembangan kanak-kanak awal atau prasekolah. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, fase perkembangan fisik. Fase ini anak akan terjadi beberapa perubahan yang ada pada dirinya, seperti perubahan tinggi badan, berat badan, postur tubuh, pertumbuhan banyaknya gigi. Yang kedua, fase perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Pada perkembangan kognitif ini, anak mulai mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya, seperti anak mulai kreatif, bebas, dan mulai mengerti simbol-simbol. Yang ketiga, fase perkembangan psikososial, yaitu anak tuh udah mulai mau nih belajar mandiri, terus punya rasa inisiatif, terus juga udah mulai rasa bersalahnya tuh udah timbul. Habis itu yang keempat ada fase perkembangan kanak-kanak akhir atau sekolah. Pada fase perkembangan kanak-kanak akhir, perkembangan anak semakin pesat. Perkembangan ini terjadi pada usia 7-12 tahun atau biasanya ketika anak menempuh pendidikan sekolah dasar. Yang pertama itu ada fase perkembangan fisik motorik. Pada fase ini, perkembangan lebih kuat dibanding fase sebelumnya. Anak udah mulai bisa kayak lari-larian, main lompat tali, terus memanjat, terus mulai banyak kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, ada fase perkembangan kognitif. Anak sudah lebih mampu untuk berpikir,
berkomunikasi, belajar, dan mengingat, seperti anak udah mulai mampu untuk belajar matematika, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, fase perkembangan sosial emosional. Pada fase ini, hubungan kontak sosial lebih baik dibandingkan fase sebelumnya. Pada fase ini, anak akan lebih senang bermain dan berkomunikasi dengan lingkungannya. Yang kelima, fase perkembangan remaja. Next slide. Fase perkembangan remaja ini merupakan fase peralihan di mana dari kanak-kanak menuju dewasa. Terdapat beberapa fase dalam perkembangan. Yang pertama, perubahan fisik pada pubertas. Saat perubahan fisik pubertas terjadi, individu akan memiliki kemampuan dalam bereproduksi. Pada fase ini, organ-organ reproduksi kita mengalami peningkatan dan siap bereproduksi. Selain organ-organ yang berkembang dan bereproduksi, perubahan pada tubuh individu juga terjadi, seperti membesarnya beberapa bagian pada payudara bagi perempuan, tumbuh jakun pada laki-laki, dan tumbuh rambut pada area-area tertentu. Yang kedua, fase perubahan psikososial selama pubertas. Pada remaja awal, individu akan cenderung tertarik pada keadaan yang dialaminya, bukan keadaan yang akan mendatang. Seperti fase ini tuh remaja awal kayak pengen coba-coba nih rasa rokok gimana. Nah, fase berikutnya tuh remaja tengah. Fase ini terjadi saat individu berusia 15 sampai 17 tahun, di mana terjadi perubahan pada individu, seperti individu semakin moody, tidak ingin orang tua ikut campur, memperhatikan penampilan, dan mulai selektif dalam pemilihan teman. Yang terakhir, periode terakhir dari remaja yaitu remaja akhir. Fase ini berlangsung saat individu berumur 18 tahun. Perubahan psikososial yang dialami individu yaitu identitas diri ini semakin kuat, terus mampu mengekspresikan perasaan melalui kata-kata, bentuk emosional yang lebih stabil. Nah, individu pada remaja akhir ini juga lebih fokus pada masa karir dan masa depan. Yang terakhir yaitu fase perkembangan dewasa. Menurut E.B. Horlock, masa dewasa dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa dewasa awal, yang kedua ada masa dewasa madya, yang terakhir ada masa dewasa lanjut. Pada masa dewasa awal, mulai merubah nilai-nilai yang ia pegang. Kreativitas juga meningkat dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidupnya yang terasa baru. Terus pada masa awal ini, individu itu juga produktifnya dalam menempuh hal karir. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa ini disebut juga masa transisi karena individu akan beralih dari masa dewasa awal menuju ke tahap selanjutnya. Ciri-ciri yang biasanya tampak pada masa ini adalah individu lebih tertarik kepada hal yang berbau agama dan ibadah. Yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut. Masa ini merupakan periode terakhir sekaligus penutup dalam kehidupan manusia. Ditandai dengan terjadinya perubahan dari aspek fisik, psikososial, psikologis. Selain itu, kemampuan kognitif atau intelektual individu pada masa ini tuh udah menurun nih. Terus juga nggak setajam sebelumnya. Lalu, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Suta. Kepada Suta saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas perkembangan individu. Sini ada tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama tuh ada Elizabeth Berkner Harlock 1978 yang berpendapat bahwa tugas perkembangan belajar beradaptasi dengan pola gaya hidup baru. Belajar memiliki ambisi tinggi, berjuang untuk identitas diri, dan mulai belajar identitas diri di usia tua. Ada juga tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang individu pada tahap atau periode kehidupan tertentu dan dipuaskan ketika mereka menyelesaikannya.
Tapi jika mereka kecewa dan tidak berhasil dalam orang tua mereka, masyarakat atau di luarnya mengalami kesulitan. Selanjutnya, di sini juga ada tugas pengembangan pada masa anak-anak. Sebagai berikut, yaitu ada belajar makan makanan padat. Ini terjadi pada tahun kedua kehidupan dan sistem pencernaan makanan dan alat pengunyahan di mulut sudah matang. Yang kedua itu ada belajar berbicara. Buat suara yang berarti memberitahu orang lain dengan suara itu. Untuk itu, diperlukan kematangan otot dan syaraf dari alat-alat berbicara. Seterusnya itu ada mencapai stabilitas fisik. Dibandingkan dengan orang dewasa, kondisi fisik mereka sangat tidak stabil dan suhu tubuh mereka berubah dengan cepat sehingga mudah bagi mereka untuk berubah. Anak-anak hingga usia 5 tahun diperlukan untuk stabilitas fisik. Untuk mencapai stabilitas fisik ini, orang tua harus berusaha untuk menyediakan makanan bergizi dan menjaga kebersihannya. Terusnya itu ada membentuk konsep sederhana tentang realitas sosial dan alam. Yaitu awalnya, dunia ini adalah situasi yang kompleks dan membingungkan bagi anak-anak. Seiring waktu, anak-anak dapat mengamati hal-hal dan orang-orang di sekitar mereka. Ketika anak tumbuh dewasa, mereka dapat menemukan keteraturan dan membentuk generalisasi dari objek yang berbeda yang umumnya memiliki karakteristik yang sama. Terusnya ada belajarlah untuk mengidentifikasi yang baik dan yang jahat dan mulai mengembangkan hati nurani. Yaitu belajar membangun hubungan baik dan buruk yang berarti membina hati nurani. Anak-anak kecil didominasi oleh hedonisme naif di mana kegembiraan dianggap baik sementara penderitaan dianggap buruk. Selanjutnya, itu ada tugas pengembangan pada masa remaja. Pada masa remaja ini ada mencapai sebuah hubungan yang lebih matang dengan para rekan. Sifatnya itu ialah belajar melihat kenyataan dengan anak perempuan sebagai perempuan dan anak laki-laki sebagai laki-laki. Yang kedua itu ada tumbuh menjadi dewasa di antara orang dewasa lainnya. Yang ketiga, belajar bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar membimbing orang lain tanpa mengendalikan mereka. Terus ada mencapai peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Sebagai inti tugasnya, kaum muda dapat bermain dan mempelajari peran sosial laki-laki dan perempuan dewasa dalam masyarakat. Terusnya ada menjadi bugar dan memanfaatkannya dengan baik. Intinya itu ialah agar remaja bangga dan toleran terhadap tubuhnya, menggunakan dan merawat tubuhnya secara efektif dan merasa puas dengan tubuhnya. Terus ada jaminan kemandirian finansial, yaitu merasakan bahwa kaum muda dapat menciptakan kehidupan atau mata pencaharian bagi dirinya sendiri. Penting untuk laki-laki, tapi tidak begitu penting untuk anak perempuan. Selanjutnya ada pemilihan karir dan persiapan karir, yaitu pertama itu pilih pekerjaan sesuai kemampuanmu. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Terusnya ada mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Intinya itu mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, kehidupan keluarga, dan memiliki anak. Terusnya memperoleh pengetahuan yang tepat tentang bisnis keluarga dan pengasuhan anak. Terusnya ada mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang dibutuhkan oleh warga negara, yaitu mengembangkan konsep hukum, pemerintahan, ekonomi, ilmu politik, geografi, dan institusi sosial yang sesuai dengan dunia modern. Yang kedua, mengembangkan keterampilan bahasa dan penalaran atau berpikir yang penting untuk memecahkan masalah secara efektif. Terusnya ada ambil perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, yaitu berpartisipasi dalam masyarakat sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab pertimbangkan nilai-nilai sosial dalam tindakan yang dilakukan. Seterusnya ada memelihara sistem etika untuk memandu seperangkat nilai dan tindakan, yaitu percaya dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kedewasaan sikap, kebiasaan, dan kearifan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial.
seterusnya akan disampaikan oleh Bagas. Baik, terima kasih kepada Muhammad Suta. Selanjutnya kepada Muhammad Bagas, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu bagian tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Poin yang pertama yaitu kalian dapat membangun hubungan yang lebih dewasa dengan teman sebaya dan lawan jenis. Maksudnya jika pada usia sebelumnya kalian ini masih suka ribut-ribut, nah terus pada masuk dewasa awal kalian tuh harus mulai lebih memiliki hubungan yang lebih dewasa, kita saling mengerti, meminimalisir terjadinya keributan antar teman sebaya atau lawan jenis. Nah, lalu poin yang berikutnya yaitu dapat memainkan misalkan laki-laki sebagai perempuan itu kan tidak tepat. Nah, ini harus bersosial dengan hal yang tepat gitu loh. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan, jangan laki-laki sebagai perempuan atau perempuan sebagai laki-laki. Nah, lalu poin yang ketiga, kalian dapat menerima kondisi fisik kalian dan menggunakannya secara efektif. Maksudnya tuh menerima keadaan fisik kalian yang memang mungkin itu kalau misalkan cacat ya dari bawaan ya harus diterima, atau ya ada kekurangan lainnya pada fisik kalian harus mulai menerimanya dan menggunakannya secara efektif. Misalkan ya tangan untuk makan, kaki untuk jalan gitu loh, kecuali ya dalam kondisi-kondisi atau keadaan tertentu. Nah, lalu poin yang berikutnya, bebas secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Maksudnya tuh tidak dibawa tekanan emosional orang lain gitu loh. Kita pada saat masa dewasa awal harus bisa terbebas dari rasa tekanan tersebut. Lalu poin yang berikutnya, kalian dapat memilih dan menyiapkan pekerjaan. Nah, pada masa dewasa awal ini, kita nih harus bisa memilih dan menyiapkan pekerjaan untuk diri kita sendiri gitu loh. Karena memang pada usia ini nih, pada masa ini nih, kita masih mampu untuk produktif. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak produktif. Poin yang berikutnya, belajarlah untuk mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Nah, masa dewasa awal juga kita harus mempersiapkan kehidupan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, seenggaknya lah ya, pemahaman tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga, supaya kita nanti pada usia lanjutnya, pada usia berikutnya atau pada perkembangan berikutnya kita sudah siap nih dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Lalu poin yang berikutnya, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup dalam bermasyarakat. Nah, pada masa dewasa awal juga kita dituntut, memang diharuskan untuk mengembangkan kemampuan intelektual kita, kemampuan kita untuk bersosial di masyarakat gitu. Jangan sampai ada tetangga kita nggak bersosial atau nggak menyapa, ya minimal nyapa lah. Lalu poin berikutnya, mengambil serta berperilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Nah, ini mirip poin yang tadi nih. Poin yang ini kita harus memiliki serta berperilaku lah seperti apa yang diharapkan masyarakat. Apa sih yang masyarakat harapkan itu? Yang masyarakat harapkan itu ya kita harus bertetangga, hidup rukun gitu, damai dan tidak ada keributan-keributan yang mengganggu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu poin yang berikutnya, mempunyai nilai-nilai yang mampu memandu tindakan. Ini hampir mirip sama poin sebelumnya nih. Jadi kita harus mempunyai nilai-nilai yang memang kita prinsipkan untuk tindakan kita, terutama tindakan yang baik lah ya. Nah, slide berikutnya. Lalu yang berikutnya, tugas perkembangan masa dewasa akhir. Poin yang pertama yaitu sebagai orang dewasa kita memiliki tanggung jawab sosial dan pemerintah. Nah, pada masa dewasa akhir ini kita memang harus sudah memiliki rasa tanggung jawab dan bersosial dalam pemerintahan. Lalu poin yang berikutnya, mengembangkan dan memelihara taraf hidup ekonomis. Nah, jadi ini kita harus tentang ekonomis ya, lebih bisa memelihara dan manage ekonomis kita lah, serta mengembangkan. Lalu poin yang berikutnya, memimpin anak-anak dan remaja serta orang dewasa yang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Nah, pada usia dewasa akhir ini kita setidaknya bisa lah untuk menjadi panutan atau memimpin atau menjadi contoh sebagai anak-anak dan remaja, guna
menjadikan mereka lebih dewasa dan bertanggung jawab serta bahagia. Nah, lalu poin yang berikutnya, mengembangkan kegiatan rekreasi sebagai orang dewasa. Nah, ini mengembangkan kegiatan rekreasi ini guna kita untuk menghilangkan rasa jenuh lah ya. Seenggaknya kita memiliki rekreasi sendiri, entah kalau misalkan kita suka mendengarkan musik ya dengarkan musik, suka menonton ya nonton film-film gitu. Intinya guna menghilangkan rasa jenuh kita lah. Lalu poin yang berikutnya, sebagai orang parubaya menerima dan beradaptasi dengan perubahan fisik. Nah, pada masa dewasa akhir ini kita sudah mulai ada perubahan fisik, sehingga kita harus nih menerima dan beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan fisik tersebut. Lalu yang berikutnya, beradaptasi dengan kehidupan sebagai orang tua yang menua. Nah, ini hampir mirip dengan poin sebelumnya lah ya. Slide selanjutnya. Nah, lalu slide selanjutnya itu tugas perkembangan pada usia lanjut. Poin yang pertama yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap kondisi fisik dan penurunan kesehatan. Nah, kalau misalkan pada poin yang tadi sebelumnya penurunan kesehatan mulai terjadi, nah pada usia lanjut ini lebih parah lagi nih biasanya penurunannya, mulai dari fungsi tubuh, fungsi fisik, fungsi organ, itu bakalan mengalami penurunan fungsi dan akhirnya menyebabkan penurunan kesehatan, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, lalu poin berikutnya, adaptasi terhadap status pensiun dan penurunan pendapatan. Nah, pada usia lanjutnya kan dimulai dari 60 tahun ya. Nah, pada usia 60 tahun itu emang biasanya orang-orang tuh usia-usia pensiun. Jadi, ketika masuk usia ini kita harus mempersiapkan, menyesuaikan terhadap status pensiun kita. Kan karena pensiun tuh biasanya pendapatan tuh menurun. Kita juga harus menyiapkan untuk hal tersebut supaya tidak terlalu boros lah ya untuk pengeluaran berikutnya. Nah, lalu poin berikutnya, penyesuaian kematian pasangan. Biasanya masih ada nih yang di usia lanjut nih ketika tidak memiliki pasangan tapi perilakunya masih suka ngegoda-goda orang yang lebih muda lah, atau yang masih suka genit lah padahal udah tua. Nah, jangan seperti itu. Nah, lalu poin yang berikutnya, membangun hubungan dengan senior lainnya. Nah, ini maksudnya bersosial. Ketika kita udah tua ya, jangan sampai kita udah tua terus kita nggak bersosial nih sama masyarakat atau lingkungan sekitar. Setidaknya lah ya, keluar di teras, walaupun mungkin kemampuan fisiknya menurun, nggak bisa main ke tetangga, tapi seenggaknya di teras gitu loh. Nyapa tetangga kalau melihat gitu. Nah, lalu poin yang berikutnya, memenuhi kewajiban sosial dan pemerintah. Nah, pada usia lanjut nih kita memang seharusnya sudah memenuhi kewajiban bersosial dan dalam pemerintahan. Nah, lalu poin yang berikutnya, menjaga stamina serta kesehatan fisik dan mental. Nah, poin ini pada usia lanjut nih biasanya seperti yang tadi poin-poin sudah dijelaskan, kesehatan dan fisik serta mental itu biasanya menurun, sehingga kita harus menjaga. Nah, lalu poin yang berikutnya, mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Nah, pada usia lanjut ini kan lebih rentan ya terhadap kematian, walaupun sejatinya memang kematian tuh nggak ada yang tahu. Cuman jika dibandingkan dengan anak muda, usia lanjut nih memang lebih rentan lah, lebih dekat dengan kematian. Jadi kita harus mempersiapkan hal itu dengan sesiap-siapnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bagas yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi